sampai aku ingat suatu kisah Bang. Kan saat itu Umi sakit keras ya kan, udah pankreasnya kena, livernya kena gitu. Jadi udah parah sekali sakitnya, udah komplikasi. Terus habis itu aku bilang sama Om, ini pokoknya Abi itu siap bantu loh. Siap bantu loh, maksudnya dalam medis dan lain-lain, udah nggak usah pikir-mikir lagi, yang penting ikut saya. Nah saat itu aku ingat ya, pemikiran labil anak-anak remaja, saya pernah ngomong begini sama Umi, udahlah kita jadi orang Kristen aja. Toh kita juga masih bisa berbuat baik tanpa harus jadi orang Islam gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Dan Umi malah jawab, Umi memang mohon maaf ya nak, Umi mutu bodoh, cuman kalau misalnya sampai pindah agama kemudian ikut menyembah Tuhan yang sama seperti abimu, Umi nggak bisa. Coba sekarang bayangin, beliau itu mantan ustadz, ya kan, mantan ustadz artinya konsekuensi setiap muslim adalah udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan, artinya setiap syariat ya kita laksanakan dengan sekuat kemampuan kita. Kalau misalnya Abi berpikir bahwasanya Islam itu adalah agama teroris, kemudian dia udah dulu ustadz ya kan, harusnya dia menjalankan aksi terorisme dong. Nah, pertanyaannya simpel dulu mantan ustadz, waktu masih jadi ustadz, santri-santri Abi itu pernah diajarin cara membunuh manusia lain nggak gara-gara perbedaan keyakinan? Abi udah pernah bunuh itu belum non-muslim saat itu? Kan perintahnya Quran. Dan itu pun sudah mendalami Islam. Iya kan? Lah terus anaknya ini pernah nggak diajarin bunuh non-muslim nggak? Aku aja nggak pernah diajarin. Pernah nggak Bang? Aku aja nggak pernah pegang senjata, nggak pernah loh. Lah artinya apa? Kalau misalnya kita tanya seperti itu kepada Abi jawabnya enggak, ya berarti kan Islam memang tidak mengajarkan itu. Waktu dia ustadz, udkhulu fisilmi kafah, ya udah. Kalau misalnya memang Islam itu syariatnya membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, ya berarti syariat Islam bunuh. Lah Abi ngelakuin nggak dulu waktu masih ustadz? Lelang dakwah lukisan Sweet Orange karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Nah sebelum itu kan ketika tahu Abi sudah memeluk agama Kristen, terus kan tadi sempat Mas Adam bilang ketemu sama Ustadz Insan Mokoginta. Nah itu ceritanya gimana? Ini harus Bang Pik yang jelasin. Ini yang ketemu Ustadz Insan duluan nih Bang Pik. Yang pertama kali. Iya. Jadi gini, waktu itu saya tinggal di apartemen ayah saya. Saya cobalah membiasakan diri, tapi benar-benar aku nggak kuat lagi dia menghina Islam. Akhirnya ketemulah buku Pak Insan Mokoginta. Yang ada. Ya di apartemen. Jadi aku lihat itu ada nomornya Pak Insan. Jadi mungkin aku bisa minta bantuan Pak Insan. Mungkin aja beliau bisa mengislamkan ayah kami. Setelah ditelepon, Assalamualaikum Pak Insan. Ini saya Fikri. Fikri siapa? Anaknya Pak Saifuddin Ibrahim. Kaget beliau. Kaget. Anaknya Pak Saifuddin Ibrahim. Ya udah gini. Ya udah kamu gini aja. Kamu tinggal di mana? Saya tanya. Pak Insan tanya. Akhirnya saya jujur saya tinggal di apartemen ini itu. Terus Pak Insan nyamperin saya dan ketemu dengan Pak Insan. Oh ya Allah, alhamdulillah saya dapat bantuan di sini. Nah itu juga ketemu Abi, ya. Ustadz Insan tuh. Enggak. Abi itu tuh kalau misalnya boleh diingat-ingat itu tahun 2012 Bang. Saat enggak tahun 2012. Tahun 2013. 13 itu tuh tahun 2012-nya Abi sama Ustadz Moko itu banyak agenda debat. Makanya kenapa mungkin Abi sampai punya bukunya mungkin. Terus ada kontaknya Ustadz. Nah terus setelah ketemu saya dapat di sini saya cerita begini kena masalah Umi, masalah Abi ya udah diceritakan sama Sadam ya. Nah di sini
akhirnya saya tinggal di rumah Pak Moko Ginta selama 2 minggu. Dan di situ ternyata ayah saya udah lagi nggak ada posisinya. Dia lagi ke luar negeri sih ya. Oh, dan itu nggak ngerti kalau Mas Fikri nggak ada di rumah? Nggak ada. Jadi abi saya lagi nggak ada. Jadi alhamdulillah kayaknya memang Allah sudah mengatur. Ini siasat siasat Allah. Jadi setelah itu aku Moko Ginta itu ngajak saya ke berbagai masjid. Di situ diperkenalkan kalau saya itu anaknya Pak Saiful Ibrahim yang murah tuh pada jamaah pada heboh. Ini anaknya. Ya, saya perkenalkan saya. Akhirnya setelah itu rencana terbaru Pak Insan adalah menemui kedua adik saya di Solo. Jauh sekali nih, aduh jalan-jalan ya Allah. Lumayan, alhamdulillah Allah pertemukan kami bertiga berkumpul kembali. Dan di situ itu kan kisah lama. Kuliah Davi di Jepara, terus Bang Piki di tempatnya sama gitu. Bertemu kembali dengan bantuan Ustadz Insan Moko Ginta. Alhamdulillah. Terus setelah itu ya udah kami kita dinasihatin Ustadz Insan kan, kamu nggak boleh seperti itu gitu, harus ingat bahwasanya hidup itu tidak bisa diabu-abukan, harus ada keberpihakan, harus ada memilih seperti itu. Ya udah, kondisinya masih ke gereja. masih ke gereja. Iya, masih. Ya kan Nabi kan kadang-kadang minta kita ke gereja, ya kita masih ngelakuin sana pemberi nafkah saat itu kan kondisinya. Ya udah saat itu ya udah Ustadz Insan kemudian menyampaikan untuk tidak melakukan hal itu, kemudian untuk belajar seperti itu. Sebenarnya tuh yang dituduhkan oleh Abi ya, itu salah semuanya gitu, salah kaprah. Kemudian kita diberitahukan bahwasanya ya inilah yang kemudian perlu dicari kebenarannya segitu. Itulah banyak bimbingan dari Ustadz Insan yang sekarang sudah almarhum. Semoga Allah berikan tempat terbaik buat beliau. Dan itu dididik atau sudah di anak asuh seperti itu? Wah, atau seperti apa? Ya mungkin lebih paling tepatnya itu sih. Iya. Beliau baik sekali ya, baik, dan ternyata yang bikin saya bukan bermaksud untuk memuji beliau ya, tetapi memang saya hanya ingin supaya apa yang saya sampaikan ini objektif. Memang di mata kepala saya pribadi ini nolongnya nggak pandang bulu ini. Orang Kristen itu dibantu suka sekali itu beliau gitu. Seperti itu. Beliau pengen menunjukkan bahwasanya sekalipun kita berbeda keyakinan sama Abi ya, dia tetap ayahmu. Itu yang selalu saya ingat dari apa yang disampaikan Ustadz Insan seperti itu. Sampai akhirnya kita memilih untuk Abi buat buat video yang kontroversi menghina tentang Islam ya, kita berbalas-balas video saat itu. Tapi sekarang sih udah enggak sih, karena kayaknya nggak berhasil deh ya Dap ya. Karena Abi malah semakin marah loh. Misal ketemu sama kita malah tambah. Kalau dulu waktu marah itu kita jadi nggak bisa berhubungan sama sekali. Nggak, ya. Kalau misalnya marah akhirnya diem lama banget gitu kan, sampai akhirnya kita bertemu lagi sih. Yang memang dari Ibu Sambung yang kemarin mempertemukan kita sama Abi ini gitu. Setelah lama nggak ketemu seperti itu. Yaudah, Abi intinya marah terus Ustadz Insan itu mengajarkan kepada aku, ya udah coba kedepanin adab seperti itu, utamakan adab daripada ilmumu seperti itu. Ya walaupun bagaimanapun dia orang yang mengajarimu cara berbicara, gitu. Jadi ketika seorang anak berbicara kepada orang tua ya memang ya ayat yang saya paling ingat itu adalah surat Luqman ayat 15. Perlakukan dengan ma'ruf sekalipun perbedaan keyakinan. Tapi juga ingat di dalam surat At-Taubah ayat 23 ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la tatahidu abakum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra alal iman. Bahwasanya apabila engkau menjadikan ayahmu itu sebagai pelindungmu sedangkan dia lebih cinta kekafiran daripada keimanan, maka ya udah gak bisa seperti itu. Yaudah, itu yang penting coba utamakan adab seperti itu. Dan itu jadi bekal utama ketika bertemu Abi. Yaudah, akhirnya kemarin podcast, kemarin podcast terus bareng gitu kan. Ya niat kita sih biar
apa sih? Ya kamu tuh apa nah? Yang penting Biar Abi tuh ingat ini masih punya anak gitu, masih punya anak, masih muslim semua. Udah deh, kedewasaan kita tuh udah sampai kayak oke, ini memang hak Abi walaupun kita sedih ya, walaupun kita kemudian bersedih, tentu ayah tercinta masuk Kristen, orang yang ngerawat kami, mencintai kami waktu kecil itu masuk Kristen. Tapi secara legalitas hak hukum ya di Indonesia ya itu hak beliau. Tetapi bukan menjadi hak beliau lagi kalau urusannya menghina agama Islam seperti itu. Nah, metode menghina ini kok malah menjadikan kami itu semakin nggak yakin gitu loh dengan apa yang Habib peluk gitu loh. Padahal ya malah jadi apa sih bumerang sendiri sih buat Abi gitu. Bukannya kita malah percaya, malah tambah kayak kok gitu sih, kok harus gitu gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata Allah mudahkan untuk kita bertiga untuk tetap menjaga keimanan sesuai dengan wasiat daripada umi kita. Dan padahal meskipun sudah sempat diajak seperti itu, atau ayo sudah masuk Kristen saja, itu pernah nggak terucap dari mulut Abi? Udah berkali-kali. Oh. Dan tamengnya? Ya, tamengnya kalau misalnya waktu masih kecil tentu adalah larangan umi ya. Itu tameng. Walaupun kita kemudian tidak mendalami dalil-dalil kenapa harus mempertahankan keimanan. Nah, kemudian kita kuliah, kemudian sampai saya sendiri sudah berkeluarga ya. Ini alhamdulillah kemudahan untuk mendapatkan ilmu itu Allah berikan kepada. Jadi saya bilang nikmat-nikmat yang kemudian utama itulah nikmat keimanan seperti itu. Jadi tolak ukurnya di situ, alhamdulillah seperti itu. Saya pikir kurang lebih seperti itu ya. Tentu harapan Abi bertaubat ya. Masih hidup, artinya masih ada kesempatan ya Bang ya. Iya. Ada nggak kemungkinan buat bakal dapet hidayah lagi? Oh, tapi itu sangat diinginkan ya itu dari anak-anaknya sendiri. Coba gimana Bang? Jadi insya Allah, walaupun memang kesempatannya itu walaupun cuma 1%, selama ia masih hidup, berarti memang itu Allah masih sayang sama ayah saya. Jadi dikasih peringatan, udah nggak tahu berapa peringatan yang Allah berikan ke ayah saya, tapi itu bentuk kasih sayang Allah. Sebelum ada yang jemput ayah saya gitu. Jadi ini adalah tanda kasih sayang Allah. Jadi tolong untuk mungkin ayah saya lihat kami bertiga ya, kemungkinan ya. Jadi tolong menyerah sekarang. Gimana Dam? Ya, kalau mengenai hidayah bukan saya yang menentukan ya. Namun pastinya sudah jadi harapan untuk kita bertiga. Ya selama masih hidup, kesempatan masih ada. Bahkan sampai sekarang. Saya berharap Abi ya menghadapi apa yang sudah dia katakan. Dan ya sesuai harapan kita untuk mendapat hidayah. Nah, dan mengarah ke kasus yang sedang beredar pada akhir-akhir ini tentang penistaan agama, bisa dibilang ya, ingin menghapuskan 300 ayat suci Al-Quran, kemudian pesantren itu mengajarkan teroris dan sebagainya. Nah, itu kan juga banyak sekali masyarakat yang sudah dipenjarakan saja, ayo panggil orang itu dan sebagainya. Nah, padahal di situ sudah ada kasus perjalanan tentang sudah pernah dipenjara kan, Abi ini. Nah, terus berulah lagi seperti ini. Itu menurut anak-anaknya sendiri, kenapa Abi bisa berpikiran seperti itu? Iya, artinya saya pikir gini ya.
AB ini kita nggak tahu circle-nya ya, circle-nya. Tetapi dengan mengetahui circle artinya kan mengetahui apa yang bakal dia bertindak seperti apa, ngomong seperti apa. Misal ada seseorang circle-nya ngomongin tentang gibah, ya udah isi kepalanya ya gibah juga. Sebaliknya dengan orang yang circle-nya orang-orang soleh, ya dia akan membahas tentang kehidupan, bagaimana beribadah, lebih nikmat kepada Allah itu bagaimana, itu kan seperti itu. Kalau yang kulihat Abi berarti ya apa yang buah pikirannya hari ini adalah berdasarkan apa yang kemudian dia dapatkan selama ini, gitu. Circle-nya Abi seperti itu. Cuman sekali lagi ya, artinya saya cuma bisa berdoa kepada Allah, karena kalau misalnya kita kemudian memaksa, tentu kita la ikrah fiddin, seperti itu. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, dan Abi pun tahu pasti ayat ini. Katanya mantan ustadz gitu, dan akhirnya tuduhan-tuduhan Abi ini ya semuanya itu sangat bisa dibantah gitu kan. Apa yang sih Abi serang? Paling surat Al-Baqarah ayat 191, kemudian Quran surat Muhammad ayat 4, dan semua ini tuh sengaja sekali dipotong oleh Abi seperti itu. Seperti waqtulhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah saja di mana saja kamu jumpai mereka. Padahal ayatnya panjang dan ayat sebelumnya tidak dibaca. Padahal ayat tersebut dan ayat sebelumnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ingat, berarti perintah Allah adalah kemudian orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau misalnya tidak memerangi, boleh diperangi nggak? Enggak. Kalau mereka tidak memerangi kita, boleh diperangi tidak? Tidak. Nggak boleh. Kemudian di ayat tersebut dijelaskan tidak boleh melampaui batas. Artinya apa? Ya berperang yang fair itu hanya saya saksikan ketika kisah di Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Saat itu saya mengingat kisah di mana perintah untuk tidak menghancurkan bangunan, hewan-hewan ternak, wanita menyusui, wanita hamil, anak-anak itu nggak boleh sama sekali, karena nggak ada urusannya sama sekali, gitu. Dan artinya apa? Tidak boleh melampaui batas, itu yang maksudnya seperti itu. Jadi ada adab-adabnya gitu, dan nggak boleh berperang kalau tidak diperangi. Sedangkan tuduhan Abi apa coba? Ini adalah agama satu-satunya yang memperbolehkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Nah sekarang kayak gini, ini aduh astagfirullahaladzim. Coba sekarang bayangin, beliau itu mantan ustadz. Ya kan, mantan ustadz artinya konsekuensi setiap muslim adalah udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya setiap syariat ya kita laksanakan dengan sekuat kemampuan kita. Kalau misalnya Abi berpikir bahwasanya Islam itu adalah agama teroris, kemudian dia udah dulu ustadz, ya kan, harusnya dia menjalankan aksi terorisme dong. Nah, pertanyaannya simpel dulu, mantan ustadz. Waktu masih jadi ustadz, santri-santri Abi itu pernah diajarin cara membunuh manusia lain nggak gara-gara perbedaan keyakinan? Abi udah pernah bunuh itu belum non-muslim saat itu? Kan perintahnya Quran. Dan itu pun sudah mendalami Islam. Iya kan? Lah terus anaknya ini pernah nggak diajarin bunuh non-muslim dah? Aku aja nggak pernah diajarin. Pernah nggak bang? Aku aja nggak pernah pegang senjata, nggak pernah loh. Lah artinya apa? Kalau misalnya kita tanya seperti itu kepada Abi jawabnya enggak, ya berarti kan Islam memang tidak mengajarkan itu. Waktu dia ustadz, udkhulu fisilmi kafah, ya udah. Kalau misalnya memang Islam itu syariatnya membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, ya berarti syariat Islam membunuh. Lah Abi ngelakuin nggak dulu waktu masih ustadz? Kalau tidak, berarti sini sudah jelas, nggak usah debat. Berarti memang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau misalnya jawabannya Abi tadi, pertanyaan tadi ya, apa sudah pernah bunuh orang non-muslim, apakah mengajarin saling-salingnya non-muslim, apakah mengajarkan anak-anaknya ini, anak-anak kandung ini membunuh dan cara-cara membunuh orang non-muslim? Terus Abi jawabnya iya. Ya udah lapor polisi bunuh orang. Nah, artinya astagfirullahalazim. Abi ini logika berpikir yang sangat sempit sekali seperti itu. Ini Sadam insya Allah udah menggunakan kata yang paling beradab loh Abi kalau Abi nonton video ini. Gak usah jauh-jauh diperumpamakan dengan apa. Ketika dulu. Ketika dulu. Berarti Abi suka bunuhin non-muslim gitu. Kalau misalnya Abi nuduh orang Islam itu adalah orang yang bunuh. Sadam ini bekerja, teman non-muslimnya banyak loh gitu. Artinya terus apakah Sadam kemudian habis baca surat Al-Baqarah ayat 191 terus nusukin orang jeb-jeb kayak gini? Ya kan enggak. Seperti itu. Bahkan
bermuamalah dengan mereka seperti itu. Gak ada masalah. Dan ini kalau misalnya muamalah kita jelek terhadap sama manusia, hablum minallah kita kalau hablum minanas kita juga nggak bagus. Sedangkan hablum minanas ini adalah sesuatu yang dinilai di mata Allah betapa baiknya hubungan kita antar manusia seperti itu. Nah ini kok Abi mencoba mencuci otak orang-orang bahwasanya Islam harus ditinggalkan, harus dihapuskan seperti itu. Saya nggak perlulah nyerang balik Abi. Lawang Islam aja sudah mengajarkan betapa kemudian membunuh satu orang itu sama dengan membunuh 1000 orang. Kenapa Abi nggak nyebutkan itu? Betapa kemudian di dalam suatu hadis Rasulullah menyuruh melindungi orang-orang yang berpemahaman lain, Nasoro, Yahudi dan Majus. Kalau misalnya ada yang kemudian menganiaya mereka adalah musuh saya, seperti itu. Mengapa kemudian hal-hal seperti ini ya Rasul melindungi orang Yahudi, Nasoro? Kenapa tidak disebutkan? Gitu. Dia menyebutkan ayat-ayat yang sepotong lagi, nggak fair sekali. Alhamdulillah. Seperti itu. Dan Abi tuh pasti paham lah ini. Iya, kayaknya cuma nerusin ayat aja yang udah dibaca. Gitu. Maksudnya ngapain sih gitu loh? Kurang kerjaan banget lah bahasannya gitulah. Selanjutnya. Dengan pembahasan-pembahasan ini sampai bukan hanya anak-anaknya saja yang geram akan abinya sendiri, dan orang-orang di luar sana pun kenapa sampai orang ini seperti ini kayak gitu kan, dengan pembahasan yang sangat membuat orang tambah panas lagi, apalagi umat Islam. Gimana? Kita tuh bertiga tuh berat ya Mbak, serius. Ini bapak dewek nih bahasanya bahasa Jawa gitu. Bapaknya sendiri ngasih sayang kita ya, minta uang habis jajannya kita minta ke dia. Ini kan sesuatu yang kalau misalnya netizen mau bilang ini sepele, keterlaluan, serius. Ini tuh hubungan anak bapak ini. Ini anak bapak, itu artinya yang kemudian dirawat. Maksudnya kemudian dia memutuskan seperti ini tuh gonjang-ganjingnya luar biasa. Memang kalau misalnya antum bilang yang di netizen itu wah yang maha benar lah, saya bilang. Aduh, subhanallah. Mereka bilang kayak gini. Harus lebih cinta Allah daripada Rasul. Ya pun saya hafal ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya memang perbandingan cinta kita kepada orang tua dengan cinta kita kepada Allah itu aja sudah bukan perbandingan gitu loh. Itu udah jauh mutlak. Kita cinta Allah tuh mutlak seperti itu. Cuman memang kehadiran cinta itu kan memang berasal dari Allah gitu. Adapun kemudian seorang yang kemudian dia membenci Allah, ya artinya memang kita sebagai anak pasti sudah berusaha kok gitu. Insya Allah tuh udah berusaha gitu kan. Ada yang bilang mentalnya lembek lah apa, wah memang mantap yang netizen berkomentar kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ngomong tentang netizen, terus menghadapi komentar-komentar netizen sendiri, mengatakan seperti ini, Abi sendiri dikatakan seperti ini, seperti itu dari anak-anaknya gimana? Ya fokus ibadah aja. Yang ngomentarin ya mereka yang bertanggung jawab, bertanggung jawab di hadapan Allah lah. Ya kita mau bagaimana, itu kan digital. Terus kayak Abi juga, video Abi sudah tersebar di WhatsApp juga, kita mau apa? Kita ya fokus ibadah sendiri gitu. Paham. Dan bahkan sampai ada yang bilang, kenapa pendeta Saifuddin Ibrahim itu sampai seperti ini? Apakah beliau tuh nggak waras? Sampai ada yang bilang kayak gitu. Tanggapan anak-anaknya gimana? Ya gini, sebagai anak itu tuh kita memang subjektif ya, namanya anak bapak gitu kan. Tetapi artinya kalau misalnya udah di ranah ini aku harus objektif. Objektif itu artinya menyampingkan hubungan-hubungan itu dan fokus terhadap masalah kayak gitu. Kalau misalnya memang indikasi yang Abi lakukan ada ketidakwarasan, ya udah monggo. Seperti itu kan namanya objektif. Tapi kalau misalnya nggak objektif alias subjektif, ya misalnya bapak saya udah ngelakuin salah, tak bela-bela, ya kan? Bapak mau ngedan, orang kok, ya kan nggak kayak gitu. Kalau kita fair, ya objektif. Artinya
insya Allah kalau misalnya kita berfokus pada masalah, ya kita kesampingkan itu subjek itu siapa sih, maksudnya terlepas daripada siapapun dia, ya kita harus seadil-adilnya, objektif. Kalau misalnya memang seperti itu, ya tidak ada hard feeling alias sakit hati itu. Tapi sampai saat ini pun hubungan antara bapak dan anak ini masih dekat ya? Atau gimana? Ini malah tinggal serumah. Oh. Kan kalau sekarang kan bapak lagi ada di Amerika katanya. Bi, ini Bi, nanya Abi nih yang serumah nih Bi. Ya sebenarnya saya ini sekarang itu tinggal serumah sama Abi. Itu ya sebenarnya karena dari kerja di Tanah Abang gitu kan, pengen lanjut kuliah gitu. Nah habis itu ya sementara gitu kan, tinggal ya kan bapak sendiri gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Ya ada banyak masalah gitu lah waktu corona ini kan. Nah, habis itu ya bla 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 bla, tiba-tiba ya Abi di Amerika ada kasus ini. Ya kan otomatis saya bingung. Ini juga ada adik-adik juga. Saya kan adik sambung. Kita ini dari punya ibu. Punya adik sambung. Jadi ibu sambung. Berarti pendeta Severin Bram ini menikah lagi setelah Umi. Iya. Udah menikah, lalu punya anak juga. 3 cewek semua. 3 cewek. Jadi ya secara banyak ya. Ya saudaranya masih kecil-kecil. Masih kecil. Masih kecil. Di situ ya tugas saya sebagai kakak ya. Terlepas dari apapun itu ya secara kemanusiaan ya saya jaga. Insya Allah nggak ada yang sia-sia gitu dari apa yang kita lakukan demi kebaikan. Kan kita kan harus fokus, permasalahannya ini di siapa? Di Abi kan. Ya udah Abi. Kalau misalnya terlepas dari Abi punya anak, kemudian ya kita secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan mereka, ya kita ma'ruf, perlakukan dengan baik. Seperti itu perintah Allah. Makanya kadang-kadang saya pernah di suatu pembahasan kajian itu, Islam itu tidak kenal toleransi. Saya kaget dong sama ustadznya kan. Oh gitu Ustadz. Ya bagaimana bisa disebut toleransi? Orang kita itu untuk kemudian memperlakukan mereka dengan baik, dengan hikmat, dengan dengan ma'ruf, itu perintah Allah gitu loh. Jadi bukan kayak kalau toleransi kan saya punya pemikiran, saya ngalah dulu deh sama pemikiran saya kan. Ini enggak, ini memang sudah perintah gitu loh. Jadi sebenarnya Islam itu, kata ustadznya itu, udah nggak kenal toleransi kayak gitu. Jadi artinya memang memperlakukan orang yang kemudian sebutan halusnya adalah orang non muslim, itu memang harus baik seperti itu. Dan itu sudah diperintahkan. Jadi bukan toleransi lagi. Bukan karena toleransi gitu. Gimana sih gitu. Jadi aku semakin terpukau sekali dengan konsep seperti ini dalam Islam seperti itu. Kalau boleh tahu hubungan terakhir bersama Abi itu kapan? Paling terakhir mungkin ini sih, kalau aku 4 hari yang lalu kita itu mencoba mendekati Abi, ya pengen ini tadi mengubah konsep pendekatan ya. Kan kemarin bahas video ya. Iya. Malah marah, ya udah kita deket aja deh. Deketin dalam arti saya mau beradab sama Abi seperti itu. Malah dia yang menjauh. Malah dia ke Amerika ya. Ada berita nggak kapan mau balik lagi ke Indonesia? Dari anak-anaknya mungkin. Abi nggak ngomong apa-apa, serius dah. Terus kita juga nanya juga, apa sih mau kepo gitu. Mungkin kangen sama Abi pengen pulang ke Indonesia gitu. Nggak ada kabar kalau itu. Belum ada kabar ya. Bicara masalah kangen nih. Beliau itu gimana ya? Memang kalau misalnya bicara masalah agama itu pedes banget di kuping anak-anak. Cuman kalau misalnya di satu waktu kita kumpul, itu orangnya humoris, lucu. Gitu loh. Tapi ingat, netizen ini saya ngomong ini bukan karena belain, terus salah paham lagi. Saya itu banyak ini nih perkataan bangsa Adam ini yang dipotong-potong seakan-akan muji-muji Abi terus dipotong taruh video gitu kan. Habis itu manas-manasin. Inilah pernyataan anak pendeta Severin Bram. Enggak kayak gitu, bapak anak sekali lagi bukan tetangga, bukan orang lain gitu kan.
ini anak bapak gitu artinya gitu. Artinya selain kita berusaha untuk mendewasakan diri, hubungan kita kepada Abi yaitu hablum minan nasnya kita, boyo netizen juga tuh tolonglah ya Allah ya. Ya minimal kalau update berita itu yang beradab gitu. Iya, update berita tuh yang beradab. Jangan yang dipotong-potong, jangan yang dengerinnya setengah-setengah Kita itu gitu. sedang diperhatikan bukan hanya kepada orang muslim juga, kita diperhatikan kepada orang-orang non muslim. Gitu, dan apa yang kita ketik, apa yang kita posting itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya. Dari kemarin beritanya Bang Fikri gimana? Kenapa? Beritanya Bang Fikri. Bang Fikri ya. Bang Fikri ini kan ada nama Khomeininya. Dikira Abi itu Syi'i gitu kan. Antek-antek Syi'i. Padahal Abi itu sebenarnya dalam kehidupannya Syi'i aja nggak pernah gitu loh. Nggak ada hubungannya, Pak. Tahun 90-an, Bang Fikri lahir 90-an ya. Itu fakta saat itu adalah orang tuh masih tabu masalah Syiah gitu ya. Jadi ketika itu dikenal sebagai pahlawan revolusioner. Dibandingkan ada Bang Fikri itu namanya Khomeini dulu. Tapi sekarang namanya ganti ya Bang ya. Bang Fikri bawa KTP. Nah, tapi di KTP ini tulisannya Murteza Muhammad Fikri. Sudah ganti, cuman Abi gitulah biar tambah sensasi kan. Ya udah Fikri Khomeini. Nah, inilah. Dipanggilnya jadi mana-mana Fikri Khomeini. Betul. Makanya ya udah. Kita marah betul, marah itu betul. Kami pun marah sekali, sudah respect itu sudah hilang sama Abi itu terkait yang kasus seperti ini, karena ini berat sekali. Cuman kan kita menyampaikan pandangan-pandangan kita terdahulu seperti itu. Ya andai pun kita fair, Abi mau tetap bertahan silahkan. Tapi ingat, ini sudah bukan ke urusan Abi lagi, karena sudah menyangkut urusan umat secara keseluruhan. Seperti itu, bertanggung jawab. Kalau misalnya kemarin ustadz bilang, waktu kemarin saya masuk TV One ada yang bilang kayak gitulah, kayaknya sepertinya ada yang Pak Profnya menyampaikan ini tuh daerah yang susah sebenarnya, nggak bisa dihukum juga gitu. Oh iya. Ya kalau misalnya seperti itu ya sudah. Kalau misalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan di dunia, demi Allah saya percaya dengan apa yang kemudian Allah kebermahakuasaannya ya. Kalau tidak dipertanggungjawabkan di dunia, pasti akhirat adalah tempat pertanggungjawaban seadil-adilnya. Baik. Untuk yang terakhir kali, mungkin ada pesan khusus buat Abi sendiri yang mungkin belum tersampaikan dari mulut ketiga anaknya ini, yang mungkin agak sensitif diperbincangkan ketika lagi emosi dan sebagainya. Mungkin dari Bang Fikri dulu, ada yang mau disampaikan buat Abi? Untuk Abi tuh, selama Papa bisa masih hidup ya, tolong Pak, ini nggak main-main, ini urusannya bukan umat se-Indonesia, tapi umat Islam seluruh dunia. Kalau mereka tahu, mereka sudah pasti mengincar Papa. Minta maaf sekarang, pulang ke Indonesia, klarifikasi, dan siap menerima tanggung-jawaban. Dan lebih bagus lagi kalau Papa kembali ke agama Islam. Dan itu tanda kalau Papa masih bernafas, itu rezeki Allah. Gunakan sebaik mungkin dan masuklah ke agama Islam. Insya-Allah. Terima kasih Mas Fikri. Yang kedua mungkin Mas Adam, ada yang mau disampaikan buat Abi? Davi sudah nunggu. Oh, Mas Davi dulu. Terlepas dari agama, di sini yang Abi peluk. Jangan yang agama yang Abi peluk, ya terlepas dari itu, ini pikirin anak-anaknya yang masih kecil juga. Dan orang-orang yang di sekitar gitu. Orang-orang di sekitar itu ya bukan di sekitar ya, satu Indonesia ya. Karena udah masuk TV juga, dan Indonesia itu tuh butuh untuk menjernihkan gitu air di Indonesia, bukan memperkeruh gitu. Kalau kata Abi tentang toleransi dan sebagainya, ya jangan memperkeruh gitu loh. Dan ya hadapi apa yang udah Abi lakukan gitu. Jangan hilang begitu aja gitu. Ngomong hilang gitu kan. Dan nggak tahu. Ya sekiranya itu aja sih.
Gimana kalau Bang Sadam? Ya, terkait Abi ya. Nasihat dari anak, tetaplah nasihat apapun terlepas dia sebagai seorang anak ataupun seorang ayah. Apabila kemudian nasihat itu kemudian bisa membawakan kebaikan, maka kita harus berlapang dada. Pun kita sebagai 3 anak insya Allah nggak pernah kurang-kurang. Dahulu pernah menerima nasihat dari Abi, pun kita laksanakan seperti itu. Artinya 3 anak ini punya harapan yang besar kepada Abi untuk kemudian tentu untuk urusan hukum bukan kita yang melakukan, tetapi itu adalah ya kita serahkan kepada orang-orang yang berwenang ya, yang berkompeten seperti itu. Tetapi sebagai anak adalah kemudian kita merindukan betapa berkumpulnya keluarga ini dengan baik-baik seperti itu. Artinya tidaklah lagi ada kemudian menghina agama. Indonesia itu untuk urusan masalah sensitif ini sebenarnya sudah ada wadahnya. Kalau misalnya mau membahas tentang perbandingan agama, yaitu ada fasilitasnya. Tetapi Indonesia tidak memfasilitasi penistaan agama seperti itu. Kalau mau membicarakan apa yang kemudian Abi pikirkan, monggo dibuat acaranya seperti itu. Dilindungi hak Anda berbicara, dilindungi hak kita kemudian bersuara seperti itu kan nggak kurang-kurang. Tapi ya kalau misalnya dibicarakannya secara publik, ya kan, nah itu penistaan. Saya kira semua orang yang menonton bersepakat dalam hal ini seperti itu. Ya tentu kami berdoa tidak pernah usai ya di dalam setiap sholat kami. Kemudian untuk Abi ya kita serahkan sama yang berkompeten seperti itu. Artinya seperti itu. Terus untuk keputusan ya monggo dari Abi lah, tentu bukan dari kita. Gitu. Baik, terima kasih banyak ya, kami sampaikan udah berkunjung ke tempat kami dan sudah bercerita panjang lebar tentang kisah perjalanan 3 orang anak ini, anak dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Alhamdulillah, semoga tetap sehat, tetap amin. Bisa berjuang, mungkin bisa membawa Abi kembali memeluk agama Islam amin, ya Allah, seutuhnya. amin. Mohon doanya juga pemirsa sekalian, mohon doanya untuk beliau. Iya, amin. Baik, mungkin bisa saya akhiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.